Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Payung Teduh dengan sebuah singlenya yang berjudul Akad ya. Ini jadi theme song untuk mereka yang sedang menjalin hubungan dan melangkah pada part atau bagian yang lebih serius ya. Oke, lagunya bawa kita untuk segera menyimak dialog kita dalam Lintas Makassar Pagi di edisi hari ini, hari Kamis 21 April 2022 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang ke-144. Kita bersama dengan narasumber ada Ibu Rosmiati Aziz, Direktur Eksekutif Swadaya Mitra Bangsa. Dengan topik kita hari ini, perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ros. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol tentang perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan di peringatan Hari Kartini yang ke-144 tahun ini, Ibu Ros. Iya, iya. Kalau bisa dijabarkan terlebih dahulu sebelum kita lebih dalam menggali tentang topik kita ini, apa sebetulnya yang dimaksud dengan mimpi perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan itu, Ibu Ros? Jadi kalau berbicara tentang mimpi perempuan Indonesia, sebenarnya bagaimana kita bisa mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua sektor. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian mimpi keindonesiaan tentunya ini bagaimana kita mewujudkan keadilan bagi semua rakyat Indonesia tanpa kecuali. Seperti itu, Mbak. Keadilan bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali ya? Tanpa kecuali. Baik, kalau dikaitkan dengan kesetaraan gender yang memang dalam hal ini bisa dikatakan itu sebagai inti dari keinginan atau perjuangan dari seorang R.A. Kartini dulu ya, agar perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Betul. Terutama dalam hal pendidikan dengan kaum pria ketika itu ya. Iya. Apakah sampai saat ini mimpi keindonesiaan itu sudah perlahan-lahan terwujud, Bu Ros, atau masih perlu lagi kita kejar? Iya, kalau berbicara bahwa apakah ini perlahan-lahan sudah terwujud, jawabannya iya. Jadi sudah ada berbagai proses mengarah ke sana. Tetapi kalau berbicara tentang kesetaraan pendidikan, kita bisa melihat bahwa bagaimana kalau saya selalu melihat ke indeks pembangunan manusia. IPM. Kemudian kita turunkan ke indeks pembangunan gendernya sendiri. Kita lihat khususnya indikator pendidikan. Kita melihat bahwa masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat pendidikan dasar, SD dan SMP itu sudah bagus. Tetapi ketika kita melihat di pendidikan menengah, khususnya SMA atau sederajat, ternyata ini masih PR bagi pemerintah kita dan seluruh masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, untuk SMA sederajat ya, berarti pada level itu untuk kaum wanita sendiri yang ada di Indonesia belum semuanya mengenyam pendidikan sampai di SMA sederajat ini, Bu? Iya, jadi maksud saya rata-rata pendidikannya, kalau kita melihat rata-rata pendidikan laki-laki itu sudah 7 sampai 8 tahun, tetapi perempuan masih sekitar 6, rata-rata 6 tahun. Berarti itu menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Memang ada berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor ekonomi, kemudian faktor sosial. Kita tahu misalnya salah satu faktornya misalnya bagaimana angka perkawinan anak khususnya bagi perempuan itu masih cukup tinggi. Kemudian sebenarnya selain di sektor pendidikan, ketimpangan lainnya yang masih dirasakan oleh perempuan adalah di sektor ekonomi. Kontribusi pendapatan perempuan dibandingkan laki-laki itu masih setengah dari setengah dari yang dimiliki laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki misalnya contoh sudah sampai 14 juta per tahun, perempuan itu masih sekitar 7-8 juta per tahun. Apa yang mempengaruhi hal ini, Bu Ros? Ya, memang cukup banyak ya aspek yang mempengaruhi gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita bicara tentang
akses ke ekonomi memang masih perempuan selalu masih berada dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, beberapa juga faktor, misalnya ketika perempuan bekerja itu tidak dianggap sebagai pihak yang menghasilkan pendapatan, karena dia anggap masih sebagai dalam posisi hanya membantu, bukan sebagai pekerja utama. Jadi memang ada cara pandang yang masih bias yang dirasakan oleh perempuan, sehingga dalam posisinya saat ini, meskipun kita tahu bahwa misalnya berbagai upaya-upaya di berbagai sektor pembangunan itu mulai melibatkan perempuan, tetapi faktanya khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi mereka masih berada dalam posisi nomor 2 dibandingkan dengan laki-laki. Oke. Tadi sempat menyebutkan tentang posisi perempuan kaitannya dengan pendapatan tadi, Bu, ya, di mana pendapatan perempuan dari laki-laki itu masih berada di bawahnya. Itu ada disebutkan salah satu penyebabnya adalah subordinat. Ini apakah berkaitan juga dengan budaya patriarki yang memang sudah lama ada di Indonesia, Bu Ros? Iya, betul sekali. Jadi posisi budaya patriarki yang masih melekat itu yang memposisikan bahwa yang seperti tadi yang saya sampaikan, ketika misalnya perempuan mengakses sumber-sumber ekonomi, mereka masih dianggap sebagai hanya posisi menambah gitu, bukan sebagai pekerja utama. Karena ada cara pandang bahwa yang melakukan pekerja utama itu adalah laki-laki. Itu yang pertama. Sekali lagi bahwa masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka ketika mereka masuk di dunia kerja. Misalnya di pekerjaan-pekerjaan nggak usah terlalu jauh, di kawasan Kima teman-teman masih bergelut dengan persoalan hak perempuan, misalnya hak reproduksinya, itu masih kita berjuang terus untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan seperti halnya dengan hak-hak laki-laki, pekerja laki-laki. Bu Ros, dalam hal pekerjaan tadi yang Ibu Ros gambarkan bahwa sampai saat ini masih ada perjuangan dari pekerja wanita untuk hak reproduksi mereka. Sementara di sisi lain perempuan yang bekerja itu masih diposisikan sebagai membantu, ya, bukan pekerja utama. Ya, dianggap sebagai pekerja yang hanya membantu begitu. Agak apa istilahnya ya? Agak membingungkan juga ini, Bu Ros, karena ketika dia mau dianggap sebagai berposisi sebagai pekerja utama, tapi ada beberapa halangan bagi perempuan untuk menduduki posisi itu. Misalnya kalau laki-laki sebagai pekerja utama, mereka tidak terhalang dengan menstruasi misalnya. Kalau perempuan kan ada cuti haid, ada cuti melahirkan. Nah, mungkin hal-hal itulah yang menjadi penghalang sehingga perempuan ini tidak bisa berada pada posisi sebagai pekerja utama tadi. Iya, nah jadi begini, Bu, cara pandang yang melihat bahwa persoalan hak reproduksi itu merupakan suatu halangan, itu harusnya tidak menjadi penghambat begitu. Nah, karena itu kan adalah kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh mereka. Nah, sehingga dari pihak pemberi kerja harusnya itu tidak menjadi persyaratan gitu. Harusnya itu tidak menjadi penghambat untuk bagi perempuan untuk mendapatkan posisi yang strategis. Belum lagi misalnya ketika persoalan bahwa nanti melahirkan, kemudian punya anak, itu akan menghambat mereka. Itu harusnya dihilangkan karena faktanya bahwa dan ternyata faktor-faktor itu tidak mereka begitu. Tetapi sekali lagi bahwa ternyata belum semua perusahaan punya cara pandang seperti itu. Belum lagi kalau misalnya kita masuk ke kelompok-kelompok, misalnya mereka difabel, kemudian difabel perempuan, itu double bebannya lebih berlipat-lipat lagi gitu. Nah, jadi ini sebenarnya masih banyak PR yang harus kita yang kita harus kejar, yang harus kita selesaikan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada.
Oke, tapi ini benang merahnya pada pemberian kesempatan Bu ya kepada Iya, pemberian akses untuk ya. berpartisipasi. Oke, tapi ketika sudah diberikan akses dan memang tidak maksimal, maka Intinya begini Bu, paling tidak berikanlah mereka akses. Berikanlah mereka ruang-ruang untuk berpartisipasi dan berikanlah kesempatan mereka sama antara laki-laki dengan perempuan. Karena kebutuhan mereka itu pasti berbeda. Jadi ini yang cara pandang ini yang harus dirubah, bahwa ketika kita memberikan ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, perlakuannya itu tidak bisa sama rata gitu. Karena antara laki-laki dan perempuan pasti memiliki perbedaan kebutuhan. Oke, saya pernah mendengar statement ini Bu ya, bahwa Anda sebagai seorang pria mengatakan ya, Anda sudah tahu bahwa sebagai wanita ada keterbatasan dan segalanya. Kenapa menuntut kesetaraan dengan pria? Karena pasti dengan keterbatasan itu Anda punya tempat tersendiri untuk mengembangkan diri Anda atau memaksimalkan potensi Anda pada diri Anda. Itu bagaimana menyikapi statement-statement seperti itu, Bu? Nah, Ros. ini mungkinlah yang menjadi persoalan ya, karena kita selalu melihat bahwa keterbatasan yang dimiliki perempuan itu karena maunya perempuan, padahal persoalan-persoalan yang dihadapi atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan menolak itu. Nah, sehingga ketika ada faktor-faktor yang dihadapi oleh perempuan tadi, misalnya dia harus melahirkan dan sebagainya, itu harusnya dipahami oleh lingkungan luarnya. Tidak dijadikan sebagai alasan untuk menghambat mereka untuk berpartisipasi, begitu. Dan kondisi saat ini di negara kita berapa persen ini yang sudah memberikan akses, sudah memberikan kesempatan, Bu? Kalau kami melihat sebenarnya sudah semakin bagus ya, nggak usah terlalu tahu, misalnya partisipasi perempuan di dunia politik juga sudah semakin terbuka, meskipun masih ada berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya ini ukuran kita ya, partisipasi perempuan di dunia politik misalnya di Sulsel itu kan baru sekitar 28%. Sekali lagi, kalau misalnya itu belum sampai 30%. Ini ukuran kita ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah semakin bagus. Cuma memang masih ada juga beberapa persoalan yang harus mereka hadapi. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini partai politik itu salah satu ukuran. Cuma memang masih ada juga beberapa lagi bahwa meskipun harus mereka ada progres, tetapi belum partai politik itu salah satu ukuran. Cuma memang belum maksimal lagi bahwa belum mereka ada progres. Kita harapkan bagaimana ya seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa tujuannya adalah mimpi kita adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan keadilan. Masih banyak persoalan-persoalan sosial yang seperti yang saya bilang tadi di kasus kekerasan seksual, tujuannya banyak terjadi karena masih ada cara pandang yang melihat bahwa masih banyak persoalan sosial yang seperti yang kemudian yang seterusnya lagi tujuannya banyak terjadi karena akses terhadap ada cara pandang yang dalam sekali masih banyak menjadi faktor penghambat. Kemudian perempuan untuk seterusnya lagi mendapatkan layanan terhadap mendapatkan pekerjaan. Kemudian menjadi selanjutnya yang saya bilang tadi persoalan mendapat sosial yang lainnya, layanan perkawinan anak yang masih banyak dihadapi oleh perempuan karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengontrol dirinya, sehingga perkawinan anak pihak eksternal mereka itu masih mendominasi pengambilan keputusan atas dia. Yang terakhir itu Bu Ros, ketidakmampuan untuk mengontrol dirinya sehingga pihak-pihak eksternal, pihak luar itu mengambil alih mengontrol perempuan. Yang terakhir itu Bu Ros, ketidakmampuan untuk bisa dikatakan sehingga pihak sering sekali kita melihat perempuan seperti itu alih mengontrol, membiarkan orang lain untuk ini menguasai atau mengatur. Sering sekali kita melihat. Nah, apakah ini memang sudah menjadi, mohon maaf, biar dasar dari perempuan yang menguasai tempat bersandar, atau memang pada dasarnya perempuan-perempuan ini karena tidak dibuka wawasannya, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, itu akhirnya
terkungkung pada keadaan atau kondisi seperti Tidak itu, dibuka wawasannya, Iya, tidak pilih yang kedua, mendapatkan pendidikan pernyataan yang kedua, Bu. Iya, memadai, itu akhirnya memang ada terkungkung situasi pada sosial keadaan yang atau dihadapi kondisi seperti itu, perempuan yang dibuka sudah bertahun wawasannya, ya. tidak Pilih yang kedua mendapatkan sehingga membuat pendidikan mereka yang berada dalam posisi seperti itu sekarang. memadai, Meskipun itu mungkin akhirnya kalau misalnya kita terkungkung melihat pada keadaan atau dalam kondisi seperti itu, perkembangannya dibuka sudah ada juga wawasannya, beberapa tidak perempuan mendapatkan yang bisa pendidikan keluar yang dari zona seperti itu. Tetapi memadai, meskipun akhirnya di beberapa terkungkung pada lingkungan keadaan misalnya atau kondisi khususnya seperti itu, karena persoalan kemiskinan kemudian mereka berada dalam lingkungan geografi yang tidak terjangkau, kemudian berada dalam situasi yang mereka terpaksa harus memilih itu, membuat perempuan masih memang berada dalam posisi yang sudah mereka mengikuti apa yang terpaksa harus yang dimau oleh lingkungan sekitar mereka, apakah dari keluarganya sendiri ataupun lingkungan sosialnya. Jadi nggak usah terlalu jauh. Yang dimau oleh contoh mereka, makanya ketika keluarganya sendiri terkait dengan kasus perceraian yang sosialnya. Jadi ada beberapa perempuan meskipun misalnya mereka berada dalam posisi kelas menengah ke atas, tetapi mereka tidak akan berani untuk mengambil keputusan. Ada beberapa perempuan meskipun misalnya mereka berada dalam posisi kelas menengah ke atas, tetapi mereka tidak akan berani untuk mengambil keputusan. Ada beberapa perempuan meskipun misalnya mereka berada dalam posisi kelas menengah ke atas, tetapi mereka tidak akan berani untuk mengambil keputusan. Ada beberapa perempuan meskipun misalnya mereka berada dalam posisi kelas menengah ke atas, tetapi mereka tidak akan berani untuk mengambil keputusan. Ada beberapa perempuan meskipun misalnya mereka berada dalam posisi kelas menengah ke atas, tetapi mereka tidak akan berani untuk mengambil keputusan. Ada beberapa perempuan meskipun misalnya mereka berada dalam posisi kelas menengah ke atas, tetapi mereka tidak akan berani untuk mengambil keputusan. Ada beberapa perempuan Oke, dan itulah yang dilakukan oleh Swadaya Mitra Bangsa ini, Bu ya? Yes, ya, ya. Oke, dan itulah yang dilakukan oleh Swadaya Mitra Bangsa ini, Bu ya? Yes, ya, ya. Oke, dan itulah yang dilakukan oleh Swadaya Mitra Bangsa ini, Bu ya? Yes, ya, ya. Oke, dan itulah yang dilakukan oleh Swadaya Mitra Bangsa ini, Bu ya? Yes, ya. berbeda, misalnya kelompok Ya. teman-teman difabel yang masih banyak terdiskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, Oke. termasuk Dan juga itulah yang dilakukan anak, oleh kemudian Swadaya Mitra Bangsa masyarakat ini, yang Bu ya? berada di wilayah-wilayah terpencil, terluar dan terisolir, kemudian termasuk juga berdasarkan kelompok umur, bagaimana lansia tetap dilihat sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam posisi yang produktif, bukan dianggap sebagai beban. Ya. Dan yang lainnya lagi, bagaimana kita melihat bahwa proses pembangunan masyarakat yang kita bisa wujudkan dengan konsep yang berkeadilan gender dan inklusif. Oke, Bu Ros, tadi sempat disebutkan bahwa bergeraknya Yasmip itu pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ini boleh share pengalamannya Bu Ros, karena kan kadang-kadang kalau berbicara tentang layanan publik, kita sebagai masyarakat saja, entah itu laki-laki atau perempuan, pasti selalu merasa tidak puas ya. Bukan kurang puas lagi, tapi tidak puas. Kadang-kadang ada sampai harus mengorbankan perasaan ya. Nah, ini selama berada pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ini dari Yasmip, Bu Ros, apakah hal-hal seperti itu juga masih sering terjadi
Bu Ros. Apalagi ini mengarahkan ya untuk memberikan akses kepada perempuan dan kaum 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 apa namanya berdasarkan kelompok umur, eh, bagaimana lansia, kaum yang lain. Halo, Bu Ros? ya, yang kelompok rentan. Iya, kelompok rentan lainnya. Ini suaranya agak Iya. agak terpantul-pantul ini, Bu Ros. Oh, suaranya agak terpantul. Iya. Gimana? Sudah bagus, Bu? Oke, sekarang sudah bagus. Silakan, Bu Ros. Iya. Iya. Jadi begini, ini memang masih PR bagi pemerintah kita ya, Iya. dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Kalau misalnya kita melihat prasyarat untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan pengarusamaan gender, ada beberapa yang sudah terpenuhi. Pemerintah sudah berusaha, tetapi ketika misalnya kita masuk dalam proses perencanaan, ternyata ada persoalan yang mendasar yang dihadapi, yaitu ketersediaan data. Nah, Ya, datanya. ketersediaan data ini kalau kami melihat bahwa harusnya ini menjadi pondasi yang kuat bagi pemerintah untuk memastikan setiap mata anggaran yang direncanakan itu dirasakan secara tepat oleh siapa yang membutuhkan. Nah, ketika kita melihat situasi saat ini bahwa misalnya tidak usah terlalu jauh, kita tahu waktu di awal-awal pandemi pada saat pembagian bantuan sosial ini kan banyak yang bermasalah kan, banyak yang tidak tepat sasaran, ada yang harusnya misalnya mendapatkan tetapi tidak mendapatkan, ada yang harusnya tidak mendapatkan dapat gitu kan. Nah, ini yang kami maksudkan bahwa ketersediaan data yang akurat itu masih menjadi PR besar bagi pemerintah yang di mana kita sudah merdeka sampai yang ke 70 berapa tahun sekarang ya? 75. Sudah ya 75 tahun. Kita ya. sudah memasuki 76 tahun, tapi kita masih bergelut bagaimana ketersediaan data yang akurat. Jadi sekali lagi bahwa ketika data yang akurat tidak tersedia, maka bisa dipastikan bagaimana setiap mata anggaran yang ditujukan yang harusnya ditujukan kepada warga yang membutuhkan itu menjadi tidak tepat sasaran. Jadi kita menyelesaikan sesuatu yang harusnya tidak perlu diselesaikan gitu, Bu. Itu yang kami soroti. Kemudian berikutnya lagi, tidak usah terlalu jauh, misalnya ini di masa pandemi. Ada salah satu kajian yang pernah kami lakukan bersama UNICEF, bagaimana ketersediaan anggaran untuk perlindungan anak sebelum dan setelah pandemi di Sulawesi Selatan. Nah, hasil temuan kami menunjukkan bahwa ternyata alokasi anggaran untuk perlindungan anak sebelum pandemi dan setelah pandemi itu mengalami pengurangan, penurunan yang sangat drastis. Nah, ini menunjukkan bahwa harusnya kan, kalau saya berbicara tentang perlindungan anak, ini harusnya menjadi perhatian serius karena di masa pandemi persoalan yang dihadapi oleh anak itu semakin berlipat ganda gitu. Yang dulu misalnya mereka hadapi hanya satu, kemudian di masa pandemi mereka harus menghadapi tantangan misalnya poinnya menjadi dua gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya terbangun sensitivitas bagi pemerintah, bagaimana mereka bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi ada beberapa persoalan-persoalan yang harusnya misalnya itu tidak direfocusing, tetapi faktanya itu direfocusing. Maksudnya direfocusing itu dialihkan anggarannya, padahal harusnya itu jangan dialihkan. Misalnya contoh alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan korban kekerasan, perlindungan anak korban kekerasan, itu kan tidak bisa kita tunda-tunda gitu, Bu. Berarti pemerintah kita saat ini belum sensitif ya dengan isu-isu pengarusamaan gender seperti ini? Sensitifnya sudah, tetapi belum maksimal. Ya, jadi ini yang perlu dimaksimalkan gitu. Nah, salah satu strategi yang bisa mereka lakukan adalah bagaimana mereka bisa membangun tata kelola data yang lebih akurat. Ini supaya sekali lagi bahwa alokasi anggaran itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Data ini selalu jadi masalah ini, Bu ya, semenjak ada bantuan-bantuan. Jadi sudah hampir 76 tahun, Bu, ini. Padahal sudah ada KTP elektronik ya, kemudian
apa istilahnya nantinya ada single identity card, identity card gitu kan. semuanya Tetapi kan terakses ke satu nomor, tapi masih simpang siur ini data-data. Tapi kita berharap ini mudah-mudahan tidak terus-terusan menjadi kendala, Bu ya. betul. Satu hal lagi nih, kalau memang kondisi saat ini pemerintah masih sudah sensitif tapi kurang maksimal dalam menanggapi kesensitifannya itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para Kartini di Indonesia yang ada saat ini, di mana Ya. akses sudah terbuka, tapi kadang-kadang kembali lagi tidak terlalu maksimal, baik itu dari si pemberi akses ataupun mereka yang akan memanfaatkan akses tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh para Kartini kita saat ini, Bu? Ya, kalau menurut saya bagaimana kita bisa bergandengan tangan antara satu dengan yang lainnya untuk mendorong berbagai perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Tantangan yang kita hadapi masih sangat besar, kemudian persoalan juga semakin beragam. Nah, semuanya itu harus kita hadapi tentunya dengan semangat. Dan yang kedua, bagaimana kita lebih memperkuat kapasitas yang kita miliki, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran kritis agar kita bisa keluar dari zona yang bisa mendiskriminasikan perempuan, kemudian kita juga bisa berada di dalam zona menuju kesetaraan dan keadilan gender. Oke, untuk bergerak dari zona yang kritis tadi menuju ke zona yang memahami kesetaraan gender itu butuh usaha yang luar biasa ya, terutama mereka yang masih berada pada kondisi-kondisi yang tidak seperti perempuan-perempuan lain misalnya. Nah, ini tentunya tidak mungkin terwujud kalau tidak ada pencerahan ya, tidak ada wawasan yang dibuka kepada mereka. Nah, cara untuk membuka, mendapatkan informasi agar wawasan mereka lebih luas lagi nih, Bu, apa saja yang bisa dilakukan? Iya, jadi kalau menurut saya yang pertama, bukalah akses itu seluas-luasnya kepada semua pihak, khususnya kepada perempuan, baik yang khususnya yang berada dalam posisi rentan, Bu ya, karena mereka lah yang sangat potensi untuk mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, misalnya perempuan miskin, kemudian perempuan difabel, kemudian perempuan masyarakat adat, perempuan lansia, anak, jadi termasuk juga perempuan-perempuan yang berada di wilayah 3T, terluar, terpencil, dan terisolir. Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses yang setara, sehingga mereka bisa juga berada di dalam posisi yang lebih baik untuk bisa berpartisipasi dan bisa ikut mengambil keputusan secara setara, seperti halnya perempuan-perempuan lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Bu Ros, ini mungkin yang terakhir ini ada hal-hal yang akan disampaikan kepada seluruh Kartini-Kartini Indonesia saat ini agar tentunya lebih optimis dan lebih bisa bertahan lagi dalam kondisi apapun, karena kita tetap berharap bahwa akan ada progres kebaikan ke depannya, Bu ya. Silakan. Bagi saya, mari kita tetap memperkuat kapasitas kita, tetap memiliki semangat yang kuat, jangan merasa bahwa kita berada dalam posisi subordinat, tetapi tetap maju meskipun mungkin berbagai kondisi, berbagai hambatan yang harus kita hadapi, tetapi jangan mengurangi semangat kita untuk tetap melangkah. Mari kita menyongsong masa depan untuk meraih mimpi menuju kesetaraan dan keadilan gender. Baik. Ibu Ros, terima kasih waktunya bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi seluruh pendengar kami. Selamat Hari Kartini buat selamat semua Hari Kartini, Bu Ros. Indonesia. Assalamualaikum, Bu Ros. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, pendengar, itu dia wawancara singkat kami dengan Ibu Rosmiati Asis yang merupakan Direktur Eksekutif Swadaya Mitra Bangsa atau YASMIP ya, Sulawesi Selatan, yang bergerak khususnya pada
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengarus utama gender. Dan memang pada dasarnya masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan dan tidak mungkin terselesaikan dalam waktu singkat ya. Namun progresnya sudah cukup bagus. Ini salah satu indikatornya adalah peran serta perempuan pada dunia politik ya. Yang awalnya di eksekutif itu hanya sekitar beberapa persen, sekarang ini sudah mencapai hampir 28% ya. Kita berharap tahun-tahun ke depan bisa sampai 50 setidaknya sebelum mencapai 100%. Baik, kita hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini masih di Lintas Makassar Pagi, sesi opini publik. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Lebih berharga dari sekeranjang kebenaran. Bukan rahasia bila penguasa pun bisa merubah sejarah dan memutarbalikkan fakta. Bukan rahasia bila aku adalah seorang pemimpi. Dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukan rahasia bila kehidupan di dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Bukan rahasia bila aku adalah seorang pemimpi. Dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukan rahasia bila aku menginginkanmu setengah mati. Bukan rahasia bila aku menunggu kamu sampai kau mau. Bukan rahasia. Bukan rahasia bila imajinasi lebih berarti dari sekedar ilmu pasti.
sinari cintamu. Mimpi biru menyapa, tak mengapa saat kau ada di pelukku. Tiada pernah berjumpa, tak mengapa saat kau ada di hayalku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Bagai mentari pagi menyapa diri lewat hangatnya tatamu. Kini mimpi indahku tak terwujud, jagalah bina cintaku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia. Lupakan semua janji kita berdua. Bila itu maumu, bila itu caramu. Lupakan semua sesal yang ada di hati. Bila itu maumu, bila itu caramu menanti. Sampainya ku di sini, ku tumpahkan perasaan rindu
kau telah berdua. Sia-sia sudah perjalanan ini, ku datang hanya untukmu. Lupakan semua janji kita berdua, bila itu maumu, bila itu caramu. Lupakan semua sesal yang ada di hati, bila itu maumu, bila itu caramu menanti. Dan betapa sang waktu telah lama memisahkan kita. Kau yang dulu setia, kini ternyata kau telah berubah. Sia-sia sudah perjalanan ini, ku datang hanya untukmu. Lupakan semua janji kita berdua, bila itu maumu, bila itu caramu. Lupakan semua sesal yang ada di hati, bila itu maumu, bila itu caramu menanti. Sia-sia sudah perjalanan ini, ku datang hanya untukmu. Lupakan semua janji kita berdua, bila itu maumu, bila itu caramu. Lupakan semua sesal yang ada di hati, bila itu maumu, bila itu caramu menanti. Bila itu maumu, bila itu caramu menanti. Caramu, bila itu maumu, bila itu cara menanti. Bila itu maumu, bila itu caramu menanti. Caramu, bila itu maumu, bila itu cara menanti. Bila itu maumu, bila itu caramu. Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, 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 oh. Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. Now won't you let me know, 'cause I'm dying to know, is everything okay my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Oh, malam ini
won't you let me know? Cause I'm dying to know, is everything okay my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu. Oh telepon aku sayang, beritahu kau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Tunggu dirimu sayang, sendiri. Ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu. Oh telepon aku sayang, beritahu engkau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu. Telepon aku sayang dan beritahu engkau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Ku tunggu dirimu, hati ini takkan tenang bila ku belum mendapatkan kabar darimu. Telepon aku sayang, beritahu kau di mana. Jangan kau biarkan ku di sini sendiri. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi harus segera saya tuntaskan. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya tentunya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Saya Melani Ahmad, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM.